Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 4 orang yang alhamdulillah pada presentasi kali ini bisa mengikuti semua, yaitu ada si Pak Udin, Syarifah Tiara, Nada Jizru Sikoh, dan saya sendiri Fahmi Prasetyo. Kali ini kami akan menyampaikan materi mengenai advokasi kerahasiaan data nasabah perbankan. Dalam materi ini terdapat beberapa submateri, yaitu diantaranya konsep kerahasiaan data dalam bisnis perbankan, pengecualian kerahasiaan data nasabah menurut UU Perbankan, prosedur penyelesaian antara nasabah dan perbankan, dan yang terakhir, contoh kasus pembobolan data nasabah. Untuk submateri pertama akan disampaikan oleh Saudara Sipaudin. Dipersilakan. Oke, konsep kerahasiaan data dalam bisnis perbankan. Asas yang harus ada dalam kegiatan usaha perbankan adalah asas kerahasiaan atau confidential principle, yakni asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Asas kerahasiaan dalam kegiatan usaha perbankan berkaitan dengan rahasia bank dan rahasia jabatan dari setiap pegawai dan pihak terafiliasi dengan bank. Secara umum, asas kerahasiaan berhubungan erat dengan kepercayaan, yakni untuk menjaga kepercayaan nasabah menyimpan kepada bank. Nasabah bank sebagai konsumen pengguna jasa perbankan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang ada pada bank tempat mereka menyimpan dana. Pada pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditentukan bahwa setiap konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Pada huruf E, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hubungan kontraktual antara bank dan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam menyimpan dana berakibat hukum bahwa bank harus melindungi kepentingan nasabah. Bank dalam menjalankan kegiatan usaha harus menerapkan prinsip kerahasiaan. Pada pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Oke, kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Sipaudin atas penyampaiannya. Selanjutnya mengenai pengecualian kerahasiaan data nasabah menurut Undang-Undang Perbankan akan disampaikan oleh Saudari Syarifah Tiara. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang pengecualian kerahasiaan data nasabah menurut Undang-Undang Perbankan. Menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Secara eksplisit, kewajiban bank untuk merahasiakan keterangan nasabahnya diatur di dalam Pasal 40 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, namun yang wajib dirahasiakan itu terbatas kepada nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk kepentingan perpajakan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan. Yang kedua, untuk penyelesaian piutang bank.
yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Panitia Urusan Piutang Negara. Yang ketiga, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, dalam perkara perdata antara bank dan nasabahnya. Yang kelima, dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank. Dan yang terakhir, atas permintaan persetujuan atau dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis. Kemudian, izin membuka rahasia bank. Apabila tidak memiliki izin, maka tentu dapat dipidana berdasarkan pasal 47 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 41A dan pasal 42 dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar rupiah. Yang kedua, yaitu pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi, anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun dan denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Syarifah Tiara atas penyampaiannya. Selanjutnya submateri mengenai prosedur penyelesaian antara nasabah dan perbankan akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada awalnya, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan diatur berdasarkan peraturan-peraturan Bank Indonesia dan juga surat edaran Bank Indonesia. Namun dengan berdirinya Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa dikenal dengan OJK dan efektif sejak Januari 2014, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan mediasi perbankan dialihkan ke OJK, di mana OJK lalu menerbitkan beberapa peraturan OJK dan juga surat edaran. Walaupun demikian, POJK tidak mencabut keberlakuan peraturan BI selama ketentuan-ketentuan dalam peraturan BI tidak bertentangan dengan peraturan OJK. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, proses penyelesaian sengketa antara bank termasuk bank konvensional, bank syariah, bank pengkreditan rakyat maupun kantor cabang bank asing dengan konsumen didefinisikan sebagai pihak yang menempatkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan bank atau perwakilannya dapat dibagi menjadi 2 tahapan. Yaitu yang pertama ada tahapan penyelesaian pengaduan konsumen pada bank. Lalu yang kedua itu tahapan penyelesaian sengketa melalui OJK. Nah, yang pertama ini penyelesaian pengaduan konsumen kepada bank. POJK nomor 1 tahun 2013 mewajibkan setiap bank untuk memiliki unit yang dibentuk secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen tanpa dipungut bayaran. Pengaduan harus didasari atas adanya kerugian atau potensi kerugian finansial pada konsumen karena kesalahan atau kelalaian bank. Lalu berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 7 tahun 2005, pengaduan tersebut dapat dilakukan baik secara tertulis maupun secara lisan pada setiap kantor bank terlepas dari apakah kantor bank tersebut merupakan kantor bank tempat konsumen membuka rekening dan atau melakukan transaksi keuangan. Atas pengaduan yang dilakukan secara lisan, bank wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 2 hari kerja terhitung sejak tanggal pencatatan pengaduan. Apabila diperkirakan memerlukan waktu lebih lama, maka petugas unit penanganan dan penyelesaian pengaduan pada kantor bank pengaduan lisan tersebut meminta konsumen untuk mengajukan pengaduan secara tertulis. Setelah menerima pengaduan tertulis dari konsumen, bank wajib menyelesaikan pengaduan terkait paling lambat 20 hari kerja sejak tanggal penerimaan pengaduan tertulis oleh bank dan dapat diperpanjang sampai dengan paling lama
20 hari kerja lagi dalam kondisi tertentu. Nah, kondisi tertentu itu antara lain pengaduan tertulis disampaikan pada kantor bank yang berbeda dengan kantor bank tempat terjadinya permasalahan yang diadukan sehingga terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor bank tersebut, khusus terhadap dokumen-dokumen bank. Lalu kondisi yang kedua itu terdapat hal-hal lain di luar kendali bank. Penyelesaian pengaduan konsumen sesuai Surat Edaran Bank Indonesia nomor 1 tahun 2014 dapat berupa pernyataan maaf atau ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi diberikan untuk kerugian yang bersifat material dengan ketentuan diantaranya. Yang pertama, konsumen telah memenuhi kewajibannya. Terdapat ketidaksesuaian antara produk dan atau layanan bank yang diterima dengan yang diperjanjikan. Lalu yang ketiga, pengaduan diajukan paling lama 30 hari sejak diketahuinya produk dan atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, kerugian berdampak langsung pada konsumen, ganti rugi yang ditetapkan oleh OJK maksimum sebesar nilai kerugian konsumen. Lalu langkah mediasi yang kedua itu ada penyelesaian sengketa melalui OJK. Penyelesaian sengketa melalui OJK ini dilakukan jika pengaduan konsumen tidak dapat diselesaikan oleh bank. Maka konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan. Berdasarkan POJK nomor 1 tahun 2014, lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan dibentuk oleh bank-bank yang dikoordinasi oleh asosiasi perbankan yang berwenang untuk memeriksa sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi, adjudikasi, dan arbitrase. Jika belum terbentuk lembaga yang bersangkutan, konsumen dapat mengajukan permohonan fasilitas penyelesaian sengketa secara tertulis kepada OJK yang ditujukan kepada anggota Dewan Komisioner OJK, Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK. Selain itu, sengketa yang diajukan untuk penyelesaian melalui OJK juga harus dengan syarat yang diantaranya, yang pertama, tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau lembaga mediasi. Yang kedua, belum pernah difasilitasi oleh OJK, dan yang terakhir, diajukan paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian pengaduan disampaikan oleh bank kepada konsumen. Dalam hal prosedur penyelesaian melalui OJK, dalam melaksanakan fasilitas penyelesaian sengketa, OJK menunjuk fasilitator yang merupakan petugas OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen, Direktorat Pelayanan Konsumen OJK. Setelah itu, konsumen dan bank wajib menandatangani perjanjian fasilitasi yang pada pokoknya menyatakan konsumen dan bank telah sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa difasilitasi oleh OJK dan akan tunduk dan patuh pada aturan fasilitasi yang ditetapkan oleh OJK. Proses pelaksanaan fasilitasi OJK paling lama 30 hari kerja sejak penandatanganan perjanjian fasilitasi dan dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari kerja berikutnya berdasarkan kesepakatan konsumen dan bank. Lalu submateri selanjutnya mengenai contoh-contoh kasus pembobolan data nasabah akan disampaikan oleh Saudari Nada. Baik, selanjutnya ada contoh-contoh kasus pembobolan data nasabah bank. Nah, kejahatan pembobolan bank yang terjadi melibatkan para pihak di dalamnya. Sebagian besar didukung oleh pihak-pihak terafiliasi atau pihak dalam bank itu sendiri yang paham prosedur dan sistem peredaran uang di bank tersebut, termasuk sistem jaringan dan keamanan transaksi di bank tersebut. Pada saat melakukan kejahatan perbankan, pelaku biasanya menggunakan modus-modus operandi tertentu. Jadi, modus operandi itu adalah cara operasi seseorang atau perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Nah, jadi modus operandi ini mengandung makna cara melakukan kejahatan. Nah, dalam kejahatan pembobolan bank ini termasuk dalam kelompok kejahatan keraputi, yaitu merupakan bentuk kejahatan yang memerlukan intelektual dan teknologi yang canggih, sehingga hampir mustahil apabila
ia dilakukan oleh orang yang tidak paham tentang bank. Jadi pasti orang yang paham tentang bank. Nah, modus operandi dalam pembobolan bank itu antara lain pemalsuan dokumen, terus kemudian transaksi fiktif, kemudian pembukuan ganda, terus kemudian manipulasi dan korupsi, penggelapan uang nasabah, pemanfaatan atau penyalahgunaan prosedur seperti penyelewengan dalam transaksi yang menggunakan LC, transfer dan perubahan atau perusakan data. Nah, contoh kasusnya yang baru-baru ini terjadi pada wartawan senior yaitu Ilham Bintang yang menjadi komplotan pembobolan dana nasabah senilai 300 juta rupiah. Nah, kemudian contoh kasus lainnya itu ada pembobolan kantor Kas Bank Rakyat Indonesia atau BRI di Tamini Square melibatkan supervisor kantor tersebut. Kas tersebut dibantu 4 tersangka dari luar bank. Kemudian ada pemberian kredit dengan dokumen dan jaminan fiktif pada Bank Internasional Indonesia atau BI pada tanggal 31 Januari 2011. Kemudian ada pencairan deposito dan melarikan pembobolan tabungan nasabah Bank Mandiri. Dan masih banyak yang lainnya gitu, kasus-kasus pembobolan data nasabah. Nah, jadi permasalahan yang terjadi di dunia ini, perbankan cukup menimbulkan keresahan bagi nasabah untuk menyimpan dananya di bank, karena bisnis perbankan merupakan bisnis yang sangat mengedepankan kepercayaan nasabah. Jadi kalau bank sudah tidak bisa lagi dipercaya oleh masyarakat, maka industri keuangan di Indonesia akan hancur. Nah, modus yang dilakukan pada kejahatan perbankan juga bermacam-macam, dari yang terkait penyalahgunaan wewenang, melanggar prinsip kehati-hatian, penyimpangan atau melakukan kredit fiktif, dan masih banyak yang lainnya. Nah, dalam hal ini, modus yang digunakan dalam pembobolan bank yang didalangi oleh orang luar bank seringkali justru terjadi atas bantuan orang di dalam bank. Hal itu dimungkinkan terjadi dengan adanya kerjasama ataupun hanya sekedar membantu dengan mendapatkan upah atau komisi atas hasil kejahatan perbankan tersebut. Nah, jadi cara konservatif berupa modus pemalsuan, penipuan, dan penggelapan atas dana nasabah masih berpeluang terjadi di era digital ini. Nah, oleh sebab itu, perbankan harus memperbaiki sistem keamanan yang lebih canggih di era digital ini karena sudah seharusnya diterapkan untuk melindungi dana nasabah. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Nada atas penyampaiannya. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, mungkin dapat disimpulkan sedikit mengenai materi ini. Bahwasanya bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Hal tersebut juga berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Meskipun dalam pasal tersebut tidak diatur secara khusus perlindungan terhadap data pribadi nasabah, menurut kami dapat dikategorikan dalam lingkup rahasia bank yang berupa keterangan mengenai nasabah penyimpan. Hal itu berarti keterangan mengenai nasabah penyimpan dilindungi sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan. Prinsip kerahasiaan tersebut diterapkan dalam rangka menjaga kepercayaan terhadap nasabah bank. Yang hal itu dilakukan juga untuk kepentingan kelancaran bisnis perbankan. Bila bank tidak mampu menjaga kerahasiaan data pribadi nasabahnya, akan berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat untuk menyimpan dana di bank yang bersangkutan. Mungkin demikian presentasi kami di kelompok 11. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.